Hai, selamat datang di channel Najia Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk klien saya, yaitu MP, di personal reading, dan dia ingin hasilnya berupa video dan diupload di YouTube. Begitu. Jadi semoga ini bermanfaat dan sangat bermanfaat untuk MP dan juga kalian semua yang menonton video ini, agar kalian nanti bisa mendapatkan pembelajaran dari pesan atau dari masalah dan jalan keluar yang harus ditempuh oleh MP nantinya. Baik, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Pencipta kamu, Tuhan kamu, keyakinan kamu. Energi ini nanti hanyalah sebagai referensi dalam salah satu mengambil langkah untuk kedepannya dalam kehidupan MP ini. Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan kamu MP ini kelahiran 12 Mei 2002, betul? Dan MP ini berzodiak Taurus. Nah, dalam rahasia kelahiran MP 12 Mei 2022 ini, itu jatuh pada yang namanya jatuh pada pasaran Minggu Pon. Nah, Minggu Pon itu memiliki jumlah 12 neptu. Artinya jatuh pada simbol sandang dan segoro. Nah, simbol dari arti sandang dan segoro ini artinya dalam kehidupan MP ketika ia dilahirkan di dunia dan sampai ia meninggal, ia selalu mendapatkan kemudahan dalam mencari rezeki, selalu mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan rezeki. Dan rezeki itu tidak pernah ada habisnya, karena segoro itu seperti lautan yang sumbernya sangat banyak sekali, yang tidak pernah kering, begitu. Dan sandang ini dalam artian MP selalu bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam hidupnya, terutama kebutuhan primer di sini. Nah, MP ini memiliki kekasih yang bernama IR atau sedang menyukai IR. IR ini kelahiran 5 April 1996. Nah, dalam arti 5 April 1996 ini jatuh pada pasaran Jumat Kliwon. Jumat Kliwon itu memiliki jumlah 14 neptu, begitu. Jika tadi MP memiliki 12 dan Jumat Kliwon memiliki 14, totalnya ada 26 neptu, begitu. Nah, sekarang karena pertanyaan pertama MP adalah tentang apakah IR memiliki perasaan kepada saya. Nah, untuk menjawab itu di kartu tarot ini nanti, saya sebelumnya akan menjelaskan atau menjabarkan atau mengkalkulasikan hasil dari kelahiran kalian berdua. Begitu. Tadi ada 26 neptu. Nah, di sini dalam perhitungan atau kalkulasi yang sudah saya catat di sini, jika berdasarkan neptu hari dan pasaran masing-masing dibagi 9, itu sisa 3 dan 5. Artinya, dalam kehidupan rumah tangga nanti, jika MP ini menikah dengan IR, maka rumah tangganya akan cepat atau mengalami perceraian. Baik, kita tidak pernah tahu kehidupan kita selanjutnya. Tetapi, dalam adat Jawa itu selalu ada kalkulasi dalam perjodohan, begitu. Karena ini saya menggunakan neptu, itu ada sisa 3 dan 5, rumah tangga akan mengalami perceraian, itu juga bisa dicegah, begitu. Jadi jangan mengambil secara mentah-mentah. Itu bisa dicegah dengan cara apa? Selalu syukuran ketika ulang tahun pernikahan, atau kalian selalu bersedekah, atau kalian berpuasa pada hari-hari tertentu yang nantinya akan saya share kepada kamu MP lewat WhatsApp, begitu. Selanjutnya, berdasarkan jumlah neptu hari dan pasaran dibagi 5, itu sisa 1, jatuh pada simbol Sri. Nah, jatuh pada simbol Sri ini artinya dalam kehidupannya akan memiliki banyak sekali rezeki, atau rumah tangganya itu kelimpahan rezeki. Nah, ini juga bisa karena terbawa oleh neptunya Melinda Putri atau terbawa oleh pasarannya Melinda Putri, yaitu yang berarti sandang dan segoro, yaitu rezeki itu selalu ada aja sumbernya, begitu. Ya,
Selanjutnya berdasarkan jumlah neptu hari dan pasaran dibagi 4, itu jatuh pada simbol gembili. Nah, gembili ini artinya yaitu dalam pasangan rumah tangga nantinya akan mendapatkan banyak sekali keturunan atau dimudahkan oleh Tuhan dalam mempunyai keturunan dan memiliki potensi yang besar dalam memiliki banyak sekali keturunan, begitu. Contoh banyak itu sesuai selera kamu yang mengartikan, tetapi kalau saya banyak itu bisa dikatakan lebih dari 4 anak, begitu. Tetapi kalau kamu ingin mencegah itu karena kamu tahu potensi itu, bisa melakukan KB, begitu ya. Baik, selanjutnya berdasarkan neptu hari dan pasaran dibagi 10/7, itu sisa 6. Itu jatuh pada simbol bumi ke peta. Nah, arti dari bumi ke peta itu nantinya pasangan suami istri ini dalam kehidupan rumah tangga akan tahan oleh kondisi sengsara. Begini, sengsara itu memiliki banyak sekali arti. Bisa sengsara karena hal ekonomi yang selalu saja hilang walaupun banyak sekali sumbernya. Karena kebetulan kelahiran IR ini 5 April 1996 yang jatuh pada pasaran Jumat Kliwon. Jumat Kliwon itu simbol dari pasaran loro sakit atau jugruk, pada artiannya hal ekonomi, begitu ya. Loro sakit atau jugruk itu artinya dalam kehidupan IR itu ketika lahir dan sampai tua atau sampai meninggal itu selalu mengalami problematika kehidupan yang sangat silih berganti. Jatuh bangun juga banyak sekali, begitu. Dan ketika memiliki rezeki, walaupun banyak sekali rezeki, itu selalu ada jalannya rezekinya. Jalan masuk dari rezeki tersebut adalah selalu untuk dibutuhkan atau selalu untuk memenuhi kebutuhan. Jadi untuk tabungan itu sangat sulit, begitu. Nah, tadi kan dalam kehidupan rumah tangganya yaitu sengsara. Sengsara itu bisa hal ekonomi, sengsara itu bisa anak yang selalu menyengsarakan atau masalah anak terus, begitu. Tapi anak sebenarnya tidak menyengsarakan. Tetapi bagaimana perlakuan anak yang membuat ibu atau bapak itu menjengkelkan. Begitu. Bisanya seperti itu. Yang ketiga adalah bisa masalah kesengsaraan, yaitu tentang kalian berdua yang kurang bisa mensinkronkan antara pikiran satu dengan pikiran dua. Begitu, selalu aja berantem atau selalu aja ribut, begitu. Nah, tetapi pasangan ini nantinya akan sangat-sangat rajin bekerja dan menjaga kebersihan ketika dalam satu rumah, begitu. Baik, itu hanya sebagai kalkulasi perhitungan menurut adat Jawa yang sedikit banyaknya setelah saya kuasai di sini. Sebelum kita ke zodiak juga, tadi untuk MP dan IR. MP dan IR ini kasusnya adalah belum bertunangan atau belum berumah tangga. Nah, ketika saya membacakan tentang penjelasan dari pasaran kalian atau jumlah pasaran kalian, neptu kalian, itu beda lagi kasusnya ketika kalian sudah menikah. Sangat beda. Karena kalian ini belum menikah, maka saya cantumkan penjelasan ketika kalian menikah. Jadi nanti kalian bisa mereferensikan ini sebagai salah satu acuan kalian, tapi bukan dasar dalam pengambilan keputusan. Begitu ya. Baik, MP. MP bertanya, apakah IR memiliki perasaan kepada saya, yaitu MP? Di sini jawabannya adalah IR. Maaf, saya harus mengatakan IR saat ini tidak memiliki perasaan lebih kepada kamu kecuali sebatas saudara atau teman atau adik-adikan, begitu, MP. Maaf, saya harus mengatakan ini. Kenapa saya mengatakan itu? Karena di sini IR belum ingin menjalin komitmen dengan kamu. Di bottom of the deck tadi ada Four of Wands, artinya sebuah komitmen yang ingin kamu dapatkan, tetapi IR tidak ingin mendapatkan itu. IR belum ingin berkomitmen dengan kamu, apalagi berkomitmen untuk menjalin cinta kasih yang memang sangat-sangat komitmen, artinya bertunangan atau menikah. IR nggak mau. Dan IR belum siap itu di sini. Untuk berpacaran yang memang pacaran yang serius, itu aja IR belum mau sama kamu, MP.
di sini. IR belum ingin sekali berkomitmen. Dia masih ingin menyeimbangkan dirinya terlebih dahulu antara dirinya, hobinya, kesenangan dia di sini, pikiran dia, dan kebebasan dia. Begitu MP. Maaf, jangan terlalu sedih atau gimana, tetapi ini memang sudah sangat jelas sekali. IR di sini tidak mau lagi tidak ingin berkomitmen dengan kamu untuk saat ini, perasaan saat ini, begitu. Karena apa? Kenapa dia tidak ingin mendekati kamu atau dia ingin ngejar-ngejar kamu? Di sini jawabannya karena dia tidak ingin menyakiti kamu, IR. Dia tidak ingin menyakiti kamu, MP. IR care sama kamu. IR peduli sama kamu. Sebenarnya IR peduli sama kamu. Maka dari itu, IR tidak ingin menyakiti kamu. Dan IR belum ingin berkomitmen dengan kamu yang sangat komit ketika IR belum siap. Begitu. Ketika IR belum siap, IR tidak ingin berkomitmen dengan kamu. Saat ini IR belum ingin berkomitmen dengan kamu, dan perasaannya kepada kamu di sini hanya sebatas adik-adikan atau saudara atau teman. Tidak lebih. Begitu. Tidak lebih, not more. Oke? Di sini juga ada King of Cups. Gimana situasi tentang IR ini sangat berpikir panjang ketika hubungan kalian ini bersama. IR sangat berpikir ketika IR ini nembak kamu, atau IR ini ingin macarin kamu, atau IR ini ingin tunangan sama kamu. IR itu sangat berpikir panjang sekali. IR nggak ingin nyakitin kamu. Walaupun di sini aku ngelihatnya banyak sekali support di belakang untuk IR bersama kamu. Tetapi IR belum ingin sama kamu, dan IR di sini berusaha untuk menyeimbangkan dirinya terlebih dahulu, masih ingin bebas, dan dia tidak ingin menyakiti kamu. Dan ketika kamu di sini bertanya, apakah kalian bersama? Saya akan tarik energi kamu. Apakah kalian mungkin akan bersama? Bersama itu dalam artian suatu saat, begitu ya. Four of Pentacles artinya tidak dalam arti keseimbangan. Kalian tidak akan seimbang di sini. Itu yang membuat dia tidak ingin menyakiti kamu. Karena IR tahu tentang dirinya dan diri kamu. IR tahu tentang bagaimana sifat, watak, dan karakter kamu. Begitu. Dan IR nggak mau main-main sama kamu. Seperti itu. IR belum ingin dan tidak ingin main-main sama kamu di sini. Dalam keseimbangan ketika kalian bersama, apakah kalian akan bersama? Di sini jawabannya adalah bersama dalam arti berkumpul. Bersama dalam arti bersama-sama. Tetapi untuk keseimbangan tidak di sini. Dan ketika nanti kalian suatu saat dijodohkan, karena tadi pertanyaannya nggak seperti itu, jadi nggak terlalu saya jelaskan. Dan ini ketika suatu saat nanti kalian dijodohkan, kalian tidak akan mengalami atau mendapatkan keseimbangan, chemistry yang kuat di antara kedua belah pihak. Itu jawabannya, begitu. Dan sesuai dengan kalkulasi saya tadi tentang arti kecocokan di kelahiran kalian masing-masing, maka cukup bisa untuk jadikan kalian referensi bahwa kehidupan rumah tangga kalian nanti akan mengalami banyak sekali perselisihan, apalagi tadi berdasarkan neptu hari dan pasaran, yang masing-masing pasangan dibagi 9. Itu sisa 3 dan 5. Rumah tangga akan mengalami perceraian yang cepat. Begitu. Iya.
Tadi pertanyaannya yang pertama adalah apakah IR memiliki perasaan kepada saya, yaitu MP. Artinya di sini IR tidak memiliki perasaan kepada kamu. Saya tegaskan lagi, IR tidak memiliki perasaan kepada kamu. Karena apa? Saat ini dia menyeimbangkan dirinya. Dia berusaha untuk menyeimbangkan dirinya. Dia berusaha untuk bisa lebih bebas lagi, merdeka lagi. Dengan berbagai macam hobi, teman, bahkan wanita di sini. Untuk senang-senang saja di sini. Di sini IR juga nggak ingin menyakiti kamu. Saya sampaikan lagi, IR peduli sama kamu, tetapi untuk menyakiti kamu di sini IR tidak mau. Maka dari itu IR tidak ingin berkomitmen dengan kamu karena dia saat ini belum ingin berkomitmen. Begitu. Iya, IR sangat dewasa sekali dalam artian berpikir terlalu ke depan. Ketika IR belum sangat mencintai, maka IR tidak mau main hati. Ketika IR belum bisa bertanggung jawab atas komitmen yang ia utarakan kepada wanita, maka IR tidak ingin mengambil langkah. Begitu. Langkah untuk apa? Langkah untuk main-main. IR tidak mau. Terlihat sangat tidak berkomitmen di sini memang iya, karena di sini aku melihat tentang kestabilan di antara kalian itu tidak ada. Itu tidak ada. Kestabilan atas pikiran kalian itu sangat berbeda sekali. Begitu. Kebersamaan itu kemungkinan akan terjadi. Bisa kalian bersama akrab seperti sahabat, seperti teman, seperti pacar atau teman rasa pacar, itu kemungkinan akan terjadi. Tetapi tentang kestabilan itu tidak ada di hubungan kalian di sini. Begitu. Di jumping card di sini ada the Fool, the Hermit, dan Ten of Wands terbalik. Situasi di mana memang kebebasan sangat melekat sekali di jiwa IR, dan tentang bagaimana kamu yang sangat terlalu menarik diri pada lingkungan kamu, pada hati kamu yang sangat terpaku kepada dia, atau kamu selalu memfokuskan diri kepada dia tanpa kamu ingin untuk kelain hati lah caranya untuk untuk bisa move on dari dia gitu loh. Di sini itu memang juggling sekali di antara kalian. Dia itu bebas, tetapi kamu berusaha untuk menarik diri berpikir secara jernih. Dia tuh suka nggak sih sama aku? Dia tuh suka nggak sih sama aku? Kalau suka, kalau enggak. Kok terlihat seperti tidak berkomitmen seperti itu? Kamu tahu memikirkan seperti itu gitu. Dan kamu itu tipe cewek yang memang di sini aku melihatnya auranya sangat kental sekali. Ketika kamu suka sama orang, ya kamu suka aja gitu. Dan kamu nggak punya alasan kenapa kamu suka orang tersebut. Dan itu bisa dikategorikan dalam seseorang yang nantinya akan setia dan selalu setia terhadap pasangan. Tetapi ketika sudah mengalami kekecewaan atau trauma, itu kamu bisa menjadi seseorang yang sangat mudah untuk melampiaskan kesedihan dengan cara berganti pasangan atau berganti hati atau berganti cinta begitu. Tetapi cinta yang utama tetap pada orang yang benar-benar kamu cintai. Begitu IR. Kok IR sih? Begitu MP. Maaf. Baik, pertanyaan pertama sudah saya jawab. Apakah IR memiliki perasaan kepada kamu? Jawabannya adalah tidak. Dia tidak ingin berkomitmen sama kamu. Dia berusaha menyeimbangkan perasaannya pada kamu, dan dia tidak ingin menyakiti hati kamu di sini. Baik, selanjutnya kita menuju ke pertanyaan kedua. Ya. Ini personal reading yang 30 menit. Tapi saya berusaha untuk selalu memaksimalkan. Baik, pertanyaan kedua. Ini bertanya tentang apakah ada orang yang ingin menyakiti orang tua saya dengan black magic? Nah, sebelum kita ke pertanyaan tersebut, saya mau jabarkan dulu tentang arti dari kelahiran dan kecocokan orang tua kamu. Ayah kamu berinisial CS. CS ini kelahiran 16 Mei 1977 yang artinya berzodiak Taurus. Dan mama kamu yaitu
kelahiran 30 November 1974, yang artinya berzodiak Sagittarius. Papa kamu di sini CS 16 Mei 1977 ini jatuh pada pasaran Senin Legi, yang artinya dalam hal ekonomi itu simbolnya loro sakit atau jugruk. Dalam kehidupan ayah kamu itu dalam ketika lahir dan sampai sekarang atau ketika sudah meninggal atau ketika meninggal itu selalu mengalami problematika kehidupan silih berganti, masalah yang selalu ada aja, dan uangnya itu memang selalu untuk muter terus, uangnya selalu muter terus gitu. Muter itu untuk apa? Bisa untuk usaha, bisa untuk anak, bisa untuk keluarga, bisa untuk orang tua begitu. Selalu muter, uangnya selalu muter terus gitu. Dan itu bagus sih menurut saya ketika berjodoh dengan mama kamu, yaitu kelahiran 30 November 1974 yang artinya jatuh pada pasaran Sabtu Pon. Itu ketika hal ekonomi simbolnya lahir dan jugruk. Artinya dalam kehidupan mama kamu itu ketika punya uang itu bisa dikatakan seperti pas-pasan. Dan jugruk itu selalu ada aja gitu. Pas-pasan dalam artian hidupnya mama kamu itu punya uang, tetapi uang itu cukup gitu. Nah, cukup itu nanti jika dipasangkan dengan ayah kamu itu kecukupannya itu memang selalu untuk muter gitu, untuk muter terus. Ekonominya cukup aja gitu loh, cukup gitu. Untuk apa cukup gitu. Untuk makan cukup lah. Dan uangnya selalu untuk muter terus di sini. Baik, sekarang kita lihat tentang kalkulasi dari kedua orang ini, yaitu ayah kamu dan ibu kamu. Jika berdasarkan hari lahir, Jumat dan Sabtu, itu rumah tangganya akan mendapatkan celaka. Dan akan mendapatkan celaka ini bisa didapatkan tidak terpaut dengan waktu atau hari atau kapanpun itu. Bisa ketika ia tua, bisa ketika ia mau meninggal, bisa ketika ia punya anak, bisa ketika ia umur 50-an, 60-an, 40-an gitu. Di sini. Tetapi itu semua bisa dicegah. Dengan apa? Dengan berbagai macam spiritual energi dalam kehidupan ayah kamu atau ibu kamu atau kedua belah pihak, yaitu pasangan. Dengan cara tirakat juga bisa. Nah, nanti saya akan sampaikan lewat WhatsApp. Di sini berdasarkan hari dan pasaran dibagi 4 itu jatuh pada simbol Sri, artinya pasangan ibu dan bapak kamu itu dalam rumah tangga selalu mendapatkan rezeki, berkelimpahan rezeki yang cukup gitu, selalu ada aja rezekinya begitu. Nah, berdasarkan jumlah neptu hari dan pasaran dibagi 5, artinya jatuh pada simbol dana. Dana itu keluarga dari ayah dan ibu kamu itu memiliki potensi untuk selalu kaya, atau potensi untuk akan kaya, atau potensi untuk selalu mendapatkan rezeki dari sudut manapun begitu. Nah, berdasarkan jumlah neptu hari dan pasaran dibagi 10/7 itu jatuh pada lebu ketiup angin. Artinya dalam kehidupan rumah tangga ayah dan ibu kamu itu bisa mengalami kesengsaraan. Kesengsaraan itu bisa berarti tentang cobaan yang akan datang, atau cobaan yang selalu datang, atau cobaan yang silih berganti datang. Dan juga akan mengalami potensi untuk pindah rumah, atau pindah daerah, atau pindah tempat tinggal. Misal, pertama nikah, orang tua kamu tinggal di sini, terus selanjutnya tinggal di sini lagi gitu, kayak pindah-pindah. Itu memiliki potensi seperti itu, begitu. Baik, sekarang saya akan menjawab pertanyaannya melalui tebaran kartu tarot. Di sini untuk apakah orang tua saya ada yang ingin menyakiti. Saya tarik energinya.
Di bottom of the deck di sini ada The Magician terbalik. Wow, The Magician. Tadi pertanyaannya, apakah ada orang yang ingin menyakiti orang tua saya dengan black magic? Wow, di sini ada The Magician. The Magician. Wow. Kita akan lihat ya. Di jumping card ada The Strength, ada Page of Swords, dan juga ada The Wheel of Fortune. Tebaran kartu ada The Hierophant, ada Five of Wands, dan ada Ten of Cups. Wow. Nah, ketika kamu bertanya, apakah ada orang yang ingin menyakiti orang tua saya? Jawabannya adalah di sini. Apakah ada orang yang menyakiti? Untuk saat ini, ketika saya shuffle kartu kamu, belum ada. Belum ada yang ingin menyakiti orang tua kamu dengan black magic, karena di sini ada The Magician terbalik. Tetapi potensi itu sangat ada di masa 2 sampai 10 tahun ke depan. Begitu. 2 sampai 10 tahun ke depan. Itu bisa dirasakan ketika memasuki 1 tahunan. Itu bisa dirasakan. Tetapi itu nanti bisa ditangkal atau bisa dicegah. Sedikit bisa mencegah. Dengan cara apa nanti saya sampaikan lewat WhatsApp. Baik ya. Di sini ada The Hierophant, ada Five of Wands, dan ada Ten of Cups. Situasi di mana memang keluarga kamu saat ini, Ten of Cups adalah tentang kebahagiaan rumah tangga, kebahagiaan yang memang sangat-sangat terlihat tersegani, terlihat berpangkat di sini, karena di sini ada Ten of Cups tentang keluarga yang memang sangat disegani gitu loh. Dan orang-orang itu iri melihat keluarga kamu. Apalagi ini tentang hal ekonomi ya. Di sini sangat iri. Dan kenapa di sini keluarga kamu masih baik-baik saja? Karena di sini aku melihatnya tentang bagaimana dan situasi belum ada yang melakukan untuk mengguna-gunai atau menyelakai keluarga kamu atau orang tua kamu dengan black magic di sini. Belum ada di sini. Tetapi kebahagiaan ini atau care-nya orang-orang terhadap keluarga kamu yang memang itu tidak bisa dianggap memang dia orang baik. Ini tidak mengajari suudzon ya, tapi mengajari untuk waspada. Di sini aku melihat bahwa di sekeliling kamu atau di sekeliling keluarga kamu atau orang tua kamu di sini yang tempat tinggalnya tidak terlalu jauh di sini, itu malah mereka banyak sekali yang iri dan banyak sekali mereka yang atau beberapa dari mereka di sini yang ingin mencelakai keluarga kamu, tetapi tidak tahun 2020 ini. Begitu. Tidak tahun 2000 ini. Tetapi potensi untuk mencelakai itu akan ada, dan itu bisa sedikit dicegah di sini. Tetapi kalau saat ini kamu tanya, apakah ada orang yang menyakiti orang tua saya? Jawabannya, saat ini belum ada. Tetapi mereka banyak sekali yang iri kepada kamu, dan orang nantinya yang memiliki perasaan atau pikiran untuk mencelakai orang tua kamu adalah orang-orang yang memang tempat tinggalnya tidak jauh beda dari keluarga kamu di sini. Dan juga bisa dikatakan orang yang terlihat dekat, terlihat peduli terhadap keluarga kamu, sebenarnya tidak di sini. Iya, sebenarnya tidak. Di sini aku ngerasa seperti memang ada memang ada tentang bagaimana kehidupan yang nantinya itu membuat orang-orang menjadi jengkel terhadap keluarga kamu di sini. Dan keluarga kamu diharapkan untuk sangat sabar dan untuk sangat beristiqomah terhadap beribadah di sini. Begitu. Iya, jelas sekali situasinya. Untuk 2 sampai 10 tahun yang akan datang, potensi besar itu sangat ada. Tapi untuk tahun ini, 1 tahun ini, itu belum ada.
dan keinginan itu akan direalisasikan untuk bulan-bulan setelah ini. Mungkin kamu akan merasa, atau mungkin orang tua kamu akan sedikit merasa di sini. Tetapi untuk action dari mereka saat ini belum ada, tahun ini belum ada. Dan itu bisa dicegah. Sedikit tercegah lah di sini, sedikit tercegah. Iya, ada berbagai macam tentang manipulasi yang tersembunyi, yaitu tentang orang terdekat yang terlihat peduli, padahal sebenarnya ingin menyakiti di sini. Sangat jelas sekali situasinya. Karena keluarga kamu ini sangat terlihat tersegani, sangat terlihat tercukupi, dan sangat terlihat bahagia di sini. Begitu. Baik. Ketika kita dalam hal bersosialisasi, itu memang kita tidak boleh suuzon kepada sesama manusia, apalagi seseorang yang menghamba pada Tuhan, pada Tuhannya pastinya. Itu tuh kita tidak boleh, namanya suuzon, berprasangka buruk, itu tidak boleh. Tetapi untuk hal diri kita, untuk hal kemurnian jiwa kita, sebaiknya kita juga mencegah, berwaspada, begitu. Mencegah itu ada berbagai macam metode, dengan cara beribadah, dengan cara tirakat atau beristiqomah terhadap ibadah tersebut. Itu nanti akan saya jelaskan melalui WhatsApp. Dan waspada ini bukan berarti kita selalu menaruh curiga, tetapi waspada ini adalah untuk bagaimana cara diri kita menjadi seseorang yang berpikir positif dan terus menjaga diri. Karena Tuhan pastinya suka pada seorang hamba yang selalu menjaga diri, menjaga hati, menjaga pikiran, dan menjaga tingkah laku. Untuk apa? Untuk agar terhindar dari berbagai macam celaka yang menghampiri. Begitu. Untuk berbagai macam celaka yang menghindari itu sebenarnya cobaan itu tidak bisa kita hindari, tetapi cobaan itu bisa kita lalui dengan cara apa? Dengan cara meringankan cobaan tersebut. Begitu. Terkadang kita selalu merasa bahwa ketika kita mendapatkan cobaan itu, kita merasa seperti manusia yang mendapatkan cobaan paling berat di dunia. Itu sebenarnya tidak. Kita bisa meminimalisir cobaan tersebut. Dengan apa? Dengan cara berlapang dada. Dengan cara apa? Dengan cara bersyukur. Cobaan itu juga salah satu dari rasa syukur. Begitu. Kita bersyukur karena kita bisa merasakan cobaan yang telah diberikan kepada kita untuk pembelajaran dari kehidupan kita selanjutnya. Begitu. Tergantung persepsi orang yang mendefinisikan tentang arti cobaan yang didapat. Begitu. Tetapi kalau kamu tanya sama saya mendefinisikan tentang cobaan itu adalah sebagai rasa untuk bisa bersyukur ke depannya, untuk bisa berhati-hati ke depannya, untuk bisa lebih beristiqomah, lebih bertakwa, lebih menaikkan derajat kualitas dalam jiwa saya, begitu. Nah, cukup ya, ini jawabannya ya. Apakah ada orang yang menyakiti orang tua saya dengan black magic? Jawabannya saat ini tidak ada. Tidak ada. Tetapi potensi besar itu akan ada di masa 2-10 tahun ke depan. Dengan cara apa untuk mencegahnya atau meminimalisir dari cobaan tersebut, dari guna-guna tersebut atau black magic tersebut, nanti saya sampaikan melalui WhatsApp. Dan di sini jelas sekali memang lingkungan sekitar yang berusaha untuk menjatuhkan, berusaha untuk care, tapi sebenarnya iri di sini ada. Dan memang itu seperti musuh dalam selimut. Tetapi ketika kita melihat istilah musuh dalam selimut, kita jangan berpikir bahwa musuh itu selalu seseorang yang ada di depan, ada di dalam selimut. Tetapi musuh itu seharusnya bisa kita baca sebelum kita menaruh musuh itu di dalam selimut kita. Nggak paham ya? Tak paham. Gini, contohnya gini. Ketika kamu melakukan pendekatan dengan hubungan sosial dengan seseorang, itu pastinya kamu harus bisa membaca tentang dirinya, membaca tentang feelings antara kamu dengan orang tersebut. Ketika orang tersebut punya tujuan atau maksud dengan cara mendekati kamu,
yaitu mereka iri atau mereka dendam, itu bisa kamu feelings, maka bisa kamu itu forsir dan kamu filter dari kedekatan kamu dengan dia. Jangan dimasukkan ke selimut. Jangan dimasukkan ke kehidupan kamu gitu. Bulat-bulat memang iya ya. Ya. Begitu di sini kita akan menjawab pertanyaan untuk pertanyaan ketiga. Apakah saya lulus kedokteran atau farmasi? Baik, saya tarik energinya terlebih dahulu di sini. Saya tarik, tarik terlebih dahulu ya. Apakah saya Baik, apakah saya lulus kedokteran atau farmasi? Ini cuman 2 pilihan ya, apakah saya lulus kedokteran atau farmasi? Nah, kalau jawabannya tidak, bagaimana? Tidak semua bagaimana? Kita lihat melalui tebaran kartu. Baik. Baik. Di sini ada the Chariot, Four of Cups, dan King of Cups. Bottom of the deck ada the World. Bottom of the deck ada the World. Apakah MP kelahiran 12 Mei 2002 lulus kedokteran atau farmasi? Di sini jawabannya King of Cups terbalik. Saat ini ketika kamu mengikuti SBMPTN untuk masuk di jalur kedokteran, di sini jawabannya adalah sangat kecil kemungkinan kamu bisa lolos kedokteran, bahkan tidak lolos kedokteran di sini. Ini yang PTN ya. Kalau PTS itu bisa-bisa saja di sini. Tetapi aku melihat bahwa the Chariot tentang dua pilihan yang akan kamu ambil. Four of Cups di sini tentang bagaimana passion kamu yang kamu sukai, dan ternyata di sini hasilnya di kedokteran kamu tidak lulus. Kamu tidak lulus di sini. Di tahun ini kamu tidak lulus kedokteran. Ketika kamu masuk di PTN di sini, sangat kecil kemungkinan kamu tidak lulus kedokteran. Saya tidak mau mengatakan tidak karena itu mendahului kodrat Tuhan dan itu bisa dikatakan sebagai hal yang dosa, tetapi saya akan mengatakan bahwa sangat kecil kemungkinan kamu akan lulus kedokteran di sini. Sangat kecil kemungkinan. Tetapi segala macam takdir itu bisa kita ubah dengan cara berusaha untuk mengubah takdir tersebut. Dengan cara apa? Nanti saya sampaikan melalui WhatsApp agar kamu mempunyai peluang untuk lulus kedokteran. Tetapi di sini ketika aku melihat tebaran kartu kamu, sangat kecil sekali kemungkinan untuk kamu lolos kedokteran. Sangat kecil di SBMPTN di sini. Tetapi kalau kamu masuk di PTS bisa-bisa saja. Tapi ya bayarnya lebih mahal. Namanya juga swasta, universitas swasta, begitu kan? Di bottom of the deck di sini ada the world, tentang dunia, tentang passion yang kamu miliki di sini. Bahkan aku jika melihat tentang
apakah kamu lulus farmasi tahun depan atau tahun sekarang, apakah kamu masuk ke farmasi? Di sini memang jawabannya adalah aku melihat potensi di mana emang merujuk ke farmasi, tetapi akan ada pilihan lain atau akan ada jalur lain yang akan kemungkinan besar kamu raih di sini, kamu tempuh di sini. Tetapi aku melihat bahwa di passion kamu, di dunia kamu, memang ini adalah di dunia medis. Aku melihatnya seperti itu, the word tentang kehidupan kamu, passion kamu, diri kamu di sini memang tentang dunia medis lah. Aku melihatnya seperti itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan di sini di tahun depan atau tahun sekarang kamu akan punya banyak sekali satu hal pilihan yang ingin kamu ubah, yaitu passion kamu yang ingin kamu ubah gitu loh. Bakat kamu yang ingin kamu asah, baik itu yang ada di medis ataupun tidak. Kamu akan mungkin punya pikiran untuk berbelok arah atau berbelok cita-cita atau berbelok profesi di sini. Aku melihatnya seperti itu. Sangat ada kemungkinan di sini di masa depan. Tetapi di masa sekarang ketika kamu bertanya sama saya tahun ini apakah saya lulus kedokteran, itu jawabannya adalah sangat kecil kemungkinan kamu lulus kedokteran. Bahkan sangat besar kemungkinan kamu tidak lolos di sini. Tetapi takdir Tuhan itu bisa kita ubah dengan cara usaha, mengubah diri kita, karena Tuhan tidak akan mau mengubah takdir suatu kaum ketika kaum tersebut tidak ingin berusaha untuk mengubah takdirnya sendiri. Begitu. Di sini The Chariot sangat kuat sekali situasinya tentang bagaimana pilihan yang ingin kamu ambil, tentang bagaimana kegalauan yang ingin kamu patokkan gitu loh. Kamu ini sebenarnya cocoknya di apa sih? Kamu ini sebenarnya passionnya di apa sih? Kamu sebenarnya ini pantesnya di apa sih? Kamu sebenarnya ingin mengaplikasikan ilmu kamu, kemampuan kamu di apa sih gitu. Di sini ada kegalauan gitu loh. Ada pilihan yang harus kamu pilih di sini. Tetapi tahun ini aku melihatnya sangat kecil kemungkinan kamu akan lulus kedokteran. Tetapi untuk dunia medis dan segala macam passion kamu yang tidak berkaitan dengan medis, ini akan bisa mengubah hidup kamu, mengubah profesi kamu ke depan, atau mengubah jalur langkah kamu dalam menempuh pendidikan di sini. Sangat kuat sekali energinya, the word. Kuat sekali. Tetapi keinginan kamu untuk masuk ke dunia medis ini memang sangat ada ya gitu. Dan mungkin juga karena beberapa ada yang mendukung di sini. Karena itu sebagai passion kamu, dunia kamu, hidup kamu di sini. Bahkan sangat mudah untuk kamu dapatkan di sini ketika itu ada kemungkinan kamu raih, karena di sini berdasarkan kelahiran kamu yaitu 12 Mei 2020 jatuh pada Minggu Pon yang memiliki 12 neptuh dengan simbol ekonomi. Kelahiran tersebut adalah Sandang dan Segoro. Artinya kehidupan ekonomi kamu selalu ada aja sumbernya. Dan kamu selalu bisa memenuhi kebutuhan kamu gitu. Walaupun kamu pertama berdarah-darah terlebih dahulu, tetapi ini di sini sangat kuat sekali energi dari kekayaan dari dalam diri kamu. Kekayaan untuk mencapai atau mendapatkan sesuatu itu sangat ada sekali.